إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى روح القطب العلم محمد بن محمد الغزالي وإلى القطب الأعلى إمام الإسلام المستقيم وإلى الشيخ في المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب البلاد الشيخ محمد عبد عبد الله كلام بين البنجري وإلى الشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجري وإلى المعلم هذا الكتاب الإمام برهان الزرمجي والجميع الساندين إليه بأصالهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم ومدادهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن يرزقنا فتوح العارفين فتوح العارفين بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآله. وقال رضي الله عنه ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره لا تحل ذلك وإنما يحل ذلك لإظهار الحق. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik dan insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan dan perpanjangan umur kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang insyaallah kita niatkan istiqamah ini menjadi sebuah amal simpanan berharga nantinya, menjadi model kita masuk surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan besar harapan pula apa yang kita laksanakan dan apa yang kita amalkan pada pagi ini, mengawali dengan kebaikan ini, Allah jaga kita, keseharian kita dalam hal-hal kebaikan dan dijauhkan dalam hal keburukan. Amin Allahumma amin. Menyambung kajian kita setelah libur beberapa lama, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji sampai pada kalimat daripada nasihat beliau, yaitu fa in kanat niyyatuhu minal mubahasati fa in kanat niyyatuhu minal mubahasati ilzamal khasmi wa qahrahu la tahillu dhalika wa innama yahillu dhalika li izharil haqq. Masih pada berbicara pada bab yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses mengambil keilmuan dan bagaimana adab ataupun etika dalam mengambil keilmuan itu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama juga banyak yang menjelaskan bahwasanya kalau tidak khilaf kalimatnya itu yang menyatakan bahwasanya ilmu tersebut pada aslinya merupakan sumber daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lakukanlah sebuah cross check, perhatikan dan perlu teliti dari mana sumber ilmu itu diambil. Tadi walaupun ini secara menjelaskan secara spesifik, kalau kita lihat itu dalam proses keilmuan itu tidak ada yang namanya istilah dikotomi pendidikan, pengkotak-kotakan. Kan banyak di luar sana anggapan kayak ini. Ilmu umum aja ilmu dunia, ilmu agama ini ilmu akhirat. Itu pada dasarnya tidak ada yang seperti itu. Pada dasarnya ilmu tersebut semua bersumber daripada orang Islam. Kalau kita melihat daripada sejarah panjang daripada ilmu tersebut, maka bisa dicek
Kalau misalkan kita maklum dalam ilmu medis itu kan Ibnu Sina. Nah, ternyata yang sekarang kita nikmati saat ini, utamanya satu contoh saja, itu PDAM. PDAM perusahaan Banyu itu kan di Tanjung ini. Itu kalau dicek ternyata apa? Sistem periodik air yang dilakukan tersebut dari sejarah buku yang pernah kami baca, itu semua ternyata bersumber daripada salah seorang ulama, yaitu seorang ahli tafsir Al-Quran, yaitu Al-Imam Al-Jazari. Tapi beliau ternyata mengembangkan ilmu tersebut. Namun sayangnya saat ini seolah-olahnya ilmu umum itu yang tergambar di otak kita adalah ilmu itu dari orang barat, padahal semuanya dari orang Islam. Inilah kenapa salah seorang ulama menulis buku Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal kafirun. Dalam buku itu menjelaskan bahwasanya kenapa umat Islam terbelakang. Kenapa umat Islam saat ini seolahnya bukan keterbelakangan mental, keterbelakangan pendidikan. Dan kenapa orang-orang barat justru malah maju? Ternyata kesimpulan dari buku itu adalah cuman pendek kata. Orang Islam malas baca, itu saja. Kalau kita kan paling baca story, ya Allah, baca status, ya Allah, tenang cangkal lah, baca situasi, nah, itu paling. Kalau baca buku, ternyata puncak permasalahan itu adalah umat Islam kurang baca buku. Kami waktu di pengalaman waktu di 2015-2016 waktu pasca sarjana di Surabaya itu, dari pondok ke kampus itu pemandangan biasa di lingkungan mahasiswa, di lingkungan santri. Jadi yang pakai pecian di kampus itu di Jawa pun udah biasa. Lingkungan kampus Islam biasa seperti itu. Jadi kayaknya tuh kayak kampus tuh kayak majelis, kayak pondok jadinya. Biasa saja. Jadi baca buku, kadang ada baca kitab di bus-bus itu. Jadi kita ini kadang minder juga. Ada kawan, istilahnya ada kawan. Itu di luar sana membiasakan dengan budaya membaca tersebut. Kalau kita kan beda di sini. Kalau di sana orang terbiasa membuka buku, apalagi misalkan di Jepang. Kalau kita lihat perbandingan pendidikan seluruh dunia itu, di negara-negara maju seperti Swedia dan yang lainnya itu semua sopan bila kemana-mana ada buku. Barang ibu apakah jelas komik Conannya kan Naruto lagi peribahasanya pakai buku dulu. Kalau kita di Indonesia katanya bila kemana-mana bawa buku, ada 3 banyak kisah bagi pintarnya aja. Itu di Indonesia. Jadi kalau saya jauh-jauh kasus itu ada di lingkungan Indonesia. Wallahu alam kalimatan kita ini. Jadi di buku itu menjelaskan adalah keterbelakangan dari segi nilai pendidikan adalah umat Islam kurang baca. Ya orang pondok itu orang kurang mutalaah itu ya. Nah, ini kita tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini. Jadi wajar ketika memberikan jawaban setiap pertanyaan yang dilayangkan tidak berdasarkan landasan keilmuan. Ujungnya apa? Menurut saya. Padahal menurut kita bisa jadi salah. Ini sedikit menyinggung juga, beberapa hari yang lalu sudah kami share di Facebook itu. Kami share ulang. 2 orang pemuda atau 3 orang pemuda yang membakar tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Risalah Qusyairiyah. Ini bahasa kami menyebutkan sedikit mencuplik daripada guru kami dalam menjelaskan tafsir. Itu namanya tafakhur bil jahli, pamer kebodohan. Bahasa kasarnya pamer ketololan di situ. Dengan alasan menyatakan bahwasanya ulama manusia, kita pun manusia. Jadi bebas mentafsirkan. Sekarang yang perlu kita pahami, kalau mereka mentafsirkan, ibarat orang beulah rumah, itu tukang tuh ada tukul, ada gergaji, segala-gala alat pertukangan itu lengkap. Kalau mereka melakukan kesalahan, gampang karena ada alatnya. Kada orang nang bisa kada jadi tukang nang ini, nang kada bisa nang ini hendak beulah rumah kayak apa? Menatak kayu kada pakai gergaji, begugut kan? Jadi kalau ulama itu tak salah, mereka ada perangkat hukum yang mereka sediakan. Kalau kita yang jelas-jelas bukan ulama, tidak mempunyai otoritas kemapanan keilmuan tersebut, mudah menyalahkan, modalnya apa? Nah ini yang terjadi saat itu. Akhirnya umat dijauhkan daripada para ulama yang sudah 14 abad masa yang silam Nabi sudah menjelaskan al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu dipotong benang merah antara umat dan lain ini. Lalu umat itu kadang mengacu lagi kepada para ulama. Ini yang salah. Jadi sudah salah betampai habulang. Anak viral
itu jadi orang baik itu khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Bismillah. Jadi anak terkenal tuh gampang aja. Khalif tu'raf. Bahasa Banjarnya khalif nih malah lain. Khalif tu'raf. Anak terkenal, anak dikenal orang. Gua malah lain. Kalau orang Arab punya bahasa ekstrim tersendiri. Bul zamzam fil Makkah fatu'raf. Mana terkenal tuh kami ini jam-jam dia Makkah terkenal atas Indonesia seluruh dunia. Karena terkenal. Modelnya tuh ini modelnya aneh. Juga ada paham juga kita makhluk akhir zaman itu bermunculan. Itu bisa dicek. Cek ya, latar belakang pendidikan orang itu di mana dan sumber keilmuan yang diambil itu dari mana, itu bisa dicek. Karena memang jelasnya berada. Nah, itu yang kita khawatirkan dan kita ya Allah, macam-macam lah sudah. Tadi malam kami berdiskusi dengan beberapa dosen di rumah dinas itu. Ada nih, teman-teman Marsani juga. Ini mahasiswa kita KKN generasi kedua. Itu konsultasi lawan kami masalah proposal skripsi, ternyata sudah selesai. Kisahnya di kampung tempatnya KKN kada sana sahabat ya. Tempatnya KKN tuh. Kami bayinya didatangi orang tuh jadi umur 40-an lebih aja. Kita kan mau bergerak mempertanyakan keorisinilan Al-Quran itu. Al-Quran itu jadinya bujur ke kada kawe ini. Ayo. Jadi panjang cerita sampai ini menyatakan kenapa jadinya Al-Quran itu turun lawan Nabi itu tunggal dikitan ada 30 juz. Ini orang kada paham ilmu ulumul Quran karena belajar sebuting sudah. Yang kedua, ini bapak kalau surah pertama kali turun surah Al-Alaq itu, nah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa di Fatihah itu pertama? Kenapa kada gitu? Sayangnya orang seperti ini menolak sejarah berdulu. Jadi jari kita sampai menyatakan meragukan tentang keimanan para sahabat gitu. Ini jari kita sudah ikam berhadapan, artinya liberal sudah ada masuk sini pemikirannya, walaupun tidak masuk ke dalam kampus. Sudah ada masuk seperti itu. Jadi keimanan sahabat itu dipertanyakan. Kalau kita melihat di dalam kitab Tarikhul Khulafa yang dikarang oleh Imam Suyuti, yang beberapa bulan kami beli itu kemarin, Nabi itu sampai berucap, kalau seandainya iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh umat manusia yang lain, maka iman Abu Bakar itu sidin surangan dan kau menandingi seluruh iman kita ini. Orang seperti itu diragukan keimanannya oleh orang lain itu, oleh orang Tanjung sini, oleh orang Tampelong sini berucap yang seperti itu tuh. Jadi kita penipuannya, pian ini sudah berapa lama berpikir kayak ini, nang nyanyok kayak ini tak beri bahasa kita cuma kalau ada sahabat nyanyok hadapan bang, kalau pindah tinggi bayi gue biar yang, kalau pindah bulik bagian lo biar kada sadar hijau maksudnya tuh. Jadi kada usah ini mempertanyakan lo. Aku ini jadi di kampung ini termasuk dihormati orang. Oh, ini namanya kata Imam Ghazali tasadur, hendak muncul supaya dihormati orang, lalu memayiwakan diri lawan orang anyar, orang kampung kada menghormati. Bisa jadi gitu. Nah, ini memang terjadi. Jadi yang masalah saat ini begitu pelik. Makanya kemarin kami sampaikan di hubungan terdahulu. Di kampus ini kalau seandainya soal OTS final itu paling-paling 5 soal. Yang tahu berapa lama sudah kumpul. Karena kada soal lebih soal tuh 5 ya. Lulus boleh ke kampung 1000 permasalahan yang siap menghadang tanpa kisi-kisi. Itu yang akan dipertanyakan dan kita kada tahu orang ini bertakun kayak apa ya. Hukumnya, permasalahannya, logikanya kayak apa. Kalau tidak menyiapkan amunisi dari sekarang mengkhawatirkan sudah. Tergantung kita mengaktualisasikan kita dalam keilmuan. Makanya kami sampaikan, kalau hanya mendapatkan ilmu di kampusnya saja, bangku kuliahnya saja, seberapa kadang pertemuan kita dari 16 pertemuan itu paling 14-13 pertemuan efektif dalam kajian tafsir tematik.
tidak mungkin menjadi orang ahli tafsir hanya pada pertemuan saja. Silakan mengaktualiskan majelis-majelis luar silakan. Jadi kata kawan itu tuh hendak memintarakan kita tuh di kampus nah kayak ini aja, bukan menyuruh kada kuliah adalah kalau semata di sini aja nah kuliah ilmu tuh kada hadirin majelis-majelis ilmu. Nah lebih fokus berbicara tentang masalah itu. Nah ini, nah, itu yang perlu kita perhatikan dan mungkin mengkhawatirkan. Nah anggaplah itu pesan-pesan lah supaya panas sedikit awal-awal lagi. Nah itu artinya ini akan terjadi. Mau tidak mau kita akan dihadapkan hal-hal yang seperti ini. Kami masih ingat kata-kata pendiri Raka itu dari generasi keberapa? Kiai Haji Idham Khalid yang gambarnya di 5000 itu. Jadi sidin apa? Setiap orang ada zaman, setiap zaman ada orang. Silahkan dicek. Setiap orang punya zaman dan setiap zaman diisi orang. Sekarang kita mengisi zaman dengan seperti apa? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Baik, kita sambung lagi. Dalam urusan berdiskusi, dalam urusan bertukar pandangan, utamanya dalam membahas masalah keilmuan, Imam Burhanuddin menjelaskan kepada kita, kata beliau, fa in kanat niyyatuhu minal mubahasati ilzamal qasmi wa qahrahu. Jika engkau, kata beliau, jika adalah niat orang yang dalam berdiskusi tadi, kita lihat niatnya berdiskusi nang ini ya, abot nang itu. Ya orang tuh sampai bakal kancangan urat gulu, pacul sandal itu kunakan ke kawan, panas. Umpama lah itu. Tujuannya apa? Minal mubahasati dalam membahas sebuah unsur keilmuan itu. Ilzamal khasmi. Tujuannya cuma satu. Untuk memantapkan permusuhan. Jadi diskusi itu jadi sering cari musuh. Kira kayak tadi tak. Dia musuh kira kan tahu juga. Jadi diskusi itu hendak istilahnya supaya orang ini tahu. Oh, di kelasnya aku pemintarnya. Wah, modelnya tuh tujuan berdiskusi itu tujuannya. Wa qahrahu dan memaksakan kehendaknya. Ini kalau sudah memaksakan kehendak, ini judulnya tuh ini bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran jadinya. Padahal sudah salah. Itu bang sudah. Pengarasan benar manusia. La tahillu dzalika, hal yang demikian itu tidak dibolehkan. Ya kalau seandainya di kelas itu ada gesekan sedikit, ada misalkan instruksi, ada penyanggahan, itu normal-normal saja. Karena jangan begitu diskusi, di beberapa pertemuan langsung dalil nak anak sampaikan nih jadi akan, dalam kitab taklim muta'alim ada boleh bakalan. Enggak ada kayak itu pulang. Ini nang sampai bakal lagi gitu. Orang mengapa jurang apa tinju bebas dan itu bilang kada berupa lagi muha mata tak kasih ini tetap buntal lah itu. Imbahnya tetap punya respect bisa 8 bulan apalagi diskusi kayak ini kan. Nah itu mengeraskan diri atau ibarat tuh hanya memantik sebuah api permusuhan dalam diskusi itu, maka ini yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Fa inna ma yahillu dzalika li izharil haqqi. Sesungguhnya yahillu dzalika dibolehkan kalau berdiskusi itu apa? Li izharil haqqi, memunculkan atau mencari sebuah kebenaran. Makanya pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan itu ada 3, saya nggak bisa sampaikan. Ada pertanyaan yang pertama itu lil alam atau lil ilmi. Ini bertanya berdasarkan ilmi. Dalam artian apa? Memang hendak tahu. Nya kada tahu, batapun berarti hendak tahu. Yang kedua ada litasbit. Sifatnya apa? Untuk memang memantapkan. Pertama, lil alam, ingin mengetahui. Dan yang kedua ada apa tadi? Tasbih. Supaya memantapkan. Nah, yang ketiga yang menjadi bermasalah ini. Ta'annata. Ya betakun, tapi sebenarnya ia tahu jawabannya. Cuman sih ngaja dasar anak mencari muat, anak mencari nama, atau memang dasar pertanyaan tuh ngeyel. Ia betakun tapi sebenarnya membantah pada dulu. Nah ini yang model-model menayana di pertama tadi. Bisa-bisa jadi seperti itu. Ini dijelaskan oleh dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah yang seperti itu. Jadi pertanyaan itu. Jadi kalau di kampus yang mungkin ditasbih untuk memantapkan aku nih ragu, aku takut akan habasa pulang supaya aku mantap. Bisa kan Bapak?
Atau yang kedua memang kada tahu wajar. Cuman yang ketiga yang ini bukan melarang di kampus. Bisa jadi untuk menguji kemantapan. Cuman jangan-jangan ya karena kadang lo, kamu ini betakunnya tak anut kan apa kayak nah dulu belum tentu. Karena alasan seperti itu apalagi sampai berdalil-dalil. Ujar Nabi barang siapa mempersilatkan permasalahan umatku di dunia, maka Allah akan persilat urusan di dunia. Kan dia akhirat kan mau, nah itu lain pulang dalilnya kenapa kayak? Itu daripada orang tahu tadi takuni nah ini gitu. Atau banyak nang kayak itu hari ini kata. Ada kemarin itu ya Allah di generasi kedua kali generasi pertama aja ya. Imbah tuntung presentasi diskusi tiba-tiba langsung keluar hadis diselet dengan lembutnya. Barang siapa yang mempersulit urusan umatku di dunia maka Allah sulitkan urusan di akhirat. Itu urusan mana? Urusan mana dulu? Itu dicek itu sebabul wurud hadis mahasiswa ini kenapa sembarang main lontar-lontar hadis? Nuansanya nuansa lahan-lahan akademis. Jadi perlu ada cross check. Nah, agak sedikit apa aja kita? Apa itu sedikit ya agak sedikit filternya agak kuat lah. Sembarangan lontar-lontar hadis. Mun hadisnya sama buting perlu bid'atun dalalah hadusaha kan lagi dahulu. Oh gitu aja jadi. Jadi nuansanya kita buku itu punya data-data tersendiri. Jadi semata-mata dalam berdiskusi itu apa? Li'izharil haqqi untuk memunculkan atau mencari sebuah kebenaran. Wa tamwihu wal hilatu la tajuzu fiha illa idza kana al-khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Wa tamwih. Ya. Bahasa kita tuh tamwih ini menyeleweng, sebenarnya menyumpalang. Orang lurus temanya sudah menyumpalang ke lain. Orang masalah bab ibadah, tiba-tiba masalah bab yang lainnya, bab muamalah ini kan nyambung. Memang ada unsur ibadah juga di muamalah itu, cuma lain konteks. Punya barang itu, nah misalkan orang itu bapak dia kita bertakun, jurang anak mana ini? Maksudnya anak kampus kah? Aku sudah makan. Jawab nyambung lah, mana nyambung dengan ini? Nyambung dengan kan nyambung benar. Sama kan ini, para bulan Maulid pelak lah. Aku sudah makan. Memangnya Maulid itu makanan kah? Bukan urusan makannya, ini mungkin menganggap bulan Maulid itu mulut mungkin barangkali lah. Ada unsur mulut hubungannya. Itu kan sembarangan kayak itu. Jawaban itu sesuaikan, sesuai. Nanti kan boleh menyumpalan, nyeleweng aja kita. Wal hilatu dan merekayasa. Hilah itu kita asalnya membolehkan diri rekayasanya dengan kayak apakah? Padahal tahu ini bujur jawaban orang tuh, cuma diulah-ulahnya, rekayasanya. La tajuzu fiha tidak dibolehkan hal yang demikian itu illa idza kana al-khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Hal yang tersebut tidak dibolehkan kecuali apabila adanya muncul ini temanya khusus lalu ada menyimpalang. Maka mau orang seperti ini dipotong kompasnya atau dipotong pembicaraannya apa? Karena orang tersebut ini sudah di luar jalur pembahasan yang akan memicu nanti permasalahan. Kenapa? Karena orang tersebut muta'anitan, asalnya dasar muta'anit. Memang ada unsur apa tadi ta'anit itu? Pembangkangan. Jadi bertanya tersebut memang bukan mencari tahu ada. Dasar mencari dasar mahwal itu sudah. Ya cuma karena ada nama takut diskusi jangan disebut mahwal lah. Nah, ini mahwalnya dasar tahu ya jawaban itu cuma dasar mudahnya mantis ada juga atau mungkin dasar memang ngeyel berdahulu. La taliban lil haqqi, karena orang yang demikian tersebut bukan ada tujuan untuk mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tuwajjiha alaihi al-ishkalu wa lam yahduruhu al-jawab yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini pesan ketawaduan para ulama terdahulu. Adalah Imam Muhammad bin Yahya. Beliau itu idza tujiha alaihi iskal, apabila dihadapkan suatu permasalahan yang permasalahan tersebut iskal, sulit. Ditakuni orang hukum atau ditakuni orang permasalahan, ngalih iskal itu permasalahan yang paling sulit. Walam yahduruhul jawab, namun beliau tidak mampu untuk memberikan jawaban. Ditakuni tapi kena menjawab.
Apakah sama nih prinsipnya kita? Sidin nih, kita lihat. Sidin apa? Beliau berkata, ma alzamtahu lazimun. Apa yang telah kamu pertanyakan kepadaku akan aku terima. Ya, ini orang betakon terima dulu kan, jangan langsung ditolak. Untuk hutan kada kamu menjawab, artinya bila kawan dijawab, bila kada, apa daya kada kamu menjawab. Dan beliau mengatakan, wa ana fihi nazirun, permasalahan yang kau hantarkan saat ini nazirun. Nazir itu kita asal melihat, memandang. Artinya apa? Permasalahan yang kau hantarkan saat ini perlu adanya sudut pandang yang berbeda atau kudiskusikan dulu. Nah, orang tuh. Makanya dalam riwayat yang lain menyebutkan Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i itu, ditanya orang itu puluhan soal, puluhan permasalahan ditakuni. Dalam satu tempat langsung permasalahan banyak. Dijawab beliau kurang daripada 20 kalau ada salah, atau 23 pertanyaan rasanya. Sisanya banyak yang ada dijawab sendiri. Sekapasitas dan seotoritas Imam Malik seperti itu memberikan jawaban dengan jawaban yang lebih sedikit daripada persoalan. Itu apa? Itu menunjukkan takut yang seandainya yang dijawab ini bisa menjadi sebuah kesalahan atau memang berdasarkan nafsu. Kalau kita kan mungkin jawabannya yang menurut saya tuh Bang, menurutku. Padahal hukum ini pilihnya salah, urusannya dua. Bila kada sah atau batal, atau bila kada haram atau apa istilahnya. Itu aja lagi. Kalau akidah cuma satu, nggak ada di iman atau keluar sama sekali. Nah ini kata Imam Muhammad bin Yahya, kalau itu pertanyaan daripadamu, simpan dulu, karena ini akan menjadi PR. Kenapa ini perlu didiskusikan pertanyaan seperti ini? Artinya mencari guru pulang ke lain-lain. Jadi bila bertakun hukum lawan guru seikung, kau jangan seikung. Karena bisa jadi permasalahan tu belain. Takuni pulang sebelah, takun pulang ada pulang jawabannya. Cuman bila bertakun ke sebelah jangan disabet narang guru yang ditakuni pertama. Guru aja kayak hukumnya kayak ini haram. Misalkan. Tapi ujur guru si Anok nah tuh menyaungnya. Itu mah aduh sih gitu pendapat itu jangan. Berani aja, oh berarti dua ada kayak ini permasalahan. Takon pulang ke lain, nama bina banyak. Amun anak memperjelas juga, itu di mana kira-kira kitabnya guru? Nah itu betakon, lalu jelas. Itu sembarangan lah itu. Ataupun ketika ditanya masalah keilmuan, jangan asal-asal berikan jawaban, hati-hati. Kami bila ditawari sudah, wallahu alam. Makanya bila soal ujian jangan wallahu alam, jawab urusannya itu. Itu bujur Allah Ta'ala maha tahu. Juga bila jawaban kita kan bila menjawab aku salahkan lah itu. Lain masalahnya pulang. Beliau pun mengambil sebuah dalil yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang daripada yang lebih berilmu. Jorong bahari kan apa? Di atas langit masih ada alien. Masih ada langit, maksudnya ada lagi yang di atas kita. Ada orang yang alim, ada lagi yang alim. Nah, contoh kita di Tanjung si Anu aja, di Tanjung ini penyugihnya si Anu. Bawa ke Banjar, nah sebagai penyugihnya dah. Jadi Banjar di Banjar pulang di si Banjar ini penyugihnya si Anu. Bawa ke Jawa, nah tinggal pulang. Ada jenang pacangan maninggi seperti itu. Dan begitu pula dalam unsur keilmuan, pasti setiap ada yang berilmu, ada lagi gurunya. Ada orang yang lebih berilmu lagi seperti itu. 857 malah mas. Wa faidatul mutarahati wal munazarati aqwa min faidati mujarradil tikrari lianna fihi tikraran wa ziyadatan. Nasihat beliau lagi kepada kita, wa faidatul mutarahati, satu bentuk faidah dengan adanya berdiskusi, adanya bertukar pendapat. Kayaknya kada cocok lah bertukar pikiran. Bertukar pikiran yang Allah kawan pikiran kawan baik sih, kok lagi kada baik bisa mas kada baik itu tambah huruf jadinya. Berpapan itu daripada bahasanya gitu. Ya, bertukar pendapat atau bertukar pandangan. Ya, kemarin jelaskan kan kalau bertukar pandangan tentang ilmu, bertukar pendapatnya dengan orang yang berilmu. Kalau bertakun urusan pedagang, lawan orang pedagang. Jangan bertakun dengan orang yang masalah ilmu, lawan orang pedagang, habis sama. Pedagang aja gitu sudah, harus nuntut ilmu jadinya kan. Salah alamat nih. Jadi sesuaikan dan di apa aja kita, nanti konsultasikan ini lawan siapa orangnya nang pas. Atau ini orang yang ada sekolah parahnya, sekolah mahal lagi jadinya iya sekolah lagi.
Samatnya mangalihi. Nah, faidatul mutarahati, satu bentuk manfaat daripada berdiskusi itu, wal munazarati, dan adanya bertukar pandangan, sudut pandangmu seperti apa, menurutku seperti ini. Itu faedahnya berdiskusi itu aqwa min faidati mujarradi tikrari. Itu lebih kuat, lebih tepat caranya diskusi itu daripada dibandingkan semata-mata hanya sekadar untuk mengulang-ulang pelajaran. Jadi kita ini mengulang beberapa kali dibanding berdiskusi, kira-kira tak kuat berdiskusi di pemahamannya daripada hanya mengulang seorang. Kenapa? Karena mengulang seorang anak ini untung-untung masihnya sudah ada pemahaman pada dulu, tinggal mengulang. Ini kayak bahan mau ulangi tidak ada paham. Tidak ada paham yang diulangi ini nampak. Nah, mungkin kalau metode di pondok beda. Suruh orang menghafal jurumiah, misalkan kaidah nahwu, ini kadang ngerti, yang penting hafal dulu kenapa paham kayaknya. Ada sudah ancang-ancang pengen jelaskan kada jadi masalah. Nah, untuk dalam kasus ini berdiskusi dan mengulang sendiri itu lebih tepat. Berdiskusi itu tercapat hafalnya. Makanya beberapa tahun diulang itu masih ingat aku bahagia suah diskusi. Nah, itu masih ingat kan? Tapi kalau mengulang-ulang seorang catatannya sudah hilang, misalkan orangnya sudah hilang ingatan terdahulunya begini memaham. Nah, kada kau lagi. Maka lebih kuat hasil berdiskusi itu didapatkan. Li'anna fihi tikraran, karena sesungguhnya di dalam berdiskusi itu ya, ada unsur pasti mengulang-ulang jadinya. Wa ziyadatan, dan pasti ada tambahan keilmuan. Pasti bertambah ilmu karena diskusi itu. Wakila, dan dikatakan orang mutarahatu sa'atin khairun min tikrar syahrin, berdiskusi sesaat, berdiskusi sebentar, ya bertukar pendapat sebentar satu mata, khairun min tikrar syahrin, itu lebih baik daripada mengulang selama sebulan. Sebulanan mengulang, kira berdiskusi paling sekali ini itu langsung paham sangat. Ya tadi kalau yang mengulang ini pun tentu paham juga. Kalau berbeda pada apa kalau bertukar pandangan ini kan seorang ada tahap, nah ini menjelaskan paham langsung. Contohnya kata bakal alih bila ujian bertukar kawan-kawan, ya Allah, apa jawabanmu langsung dapat ya Allah, kada perlu lagi. Itu jangan jadi ilmu lah, contoh aja itu jangan dikira dipanjurakannya lain. Nah, jadi dalam berdiskusi itu adalah merupakan cara yang tepat untuk memantapkan keilmuan yang ada pada diri kita dibanding sekadar mengulang-ulang biasa. Lakin akan tetapi, kita karena ma'amun sifin, nah ini perlu perhatikan, akan tetapi diskusinya ma'amun sifin bersama orang yang mempunyai kredibilitas keilmuan, bersama orang yang tepat. Jadi berdiskusi itu lawan orang, biasanya itu berdiskusi itu lawan orang tak pintar sedikit, bukan menyebut orang mulu adalah karena menentang orang tak pintar dapat pemahamannya. Jangan bertakun lawan orang kada paham, bertakun lawan orang kada paham, begini kada paham. Kayak siapa loe, menolak. Suruh orang diundang orang ceramah, ya apa aja boleh di mana pada tuan guru banyak mana berulang-ulang di kadang ini. Jadi kalau sebelum aku ceramah paham lakian berita, mana paham, belum ceramah. Kada paham jurang, kada pahamnya para yang ulun ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa orang dijelaskan dulu hanya status paham atau kada. Nah jurang muli urang kita nih, diundang pulang tahun kena, diundang pulang. Sebelum ulun ceramah ujar kalau paham kehadapian bertaan, paham je bertaan, amun paham alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah muli urang pulang isi kita. Penitinya amun undang pulang nak tipinya, undang pulang. Orang sepakat sudah, orang pilih ibu ucap itu sebelah sini ucap ada paham, sebelah sini ucap paham. Amatnya bingung sih tuh. Sekali lagi ucap aja. Sebelum ulun ceramah saat ini di kali yang ketiga, ujar mulai ulun bertakon jemaah bertaan, paham kapian bertaan, disekong kada, disekong paham. Sudah nak kada paham bertakon lawan paham. Wah jurang, ya boleh paloy kada sadang lagi biar. Mulai orang itu awalnya, mulai orang sekampungan. Contoh aja, paling itu kan ada kamu juga. Artinya bila bertakon tolong orang yang paham tuh kayak itu bertakon lawan yang ada paham, tungang berada kita. Kepaham aja kawan, udah paham juga, udah kita berada yang tak kawan atas dia kayak itu. Nah, dia bertanya tuh apa? Ma'amun sifin. Jangan bahasa kampus orang yang mempunyai kredibilitas keilmuan, orang yang mempunyai landasan keilmuan yang tepat, atau orang yang nang berilmu, ya kita bahasa sederhananya. Salimit tabai, yaitu selamat tabiatnya. Artinya kita karakternya kemarin,
akhlaknya bagus. Ya kadang-kadang kadang-kadang lagi nih, kita kadang-kadang jadinya. Jadi kadang-kadang pinjam sedikit bahasanya nih. Terkadang bahasa Banjarnya iim bahano. Ada yang bisa bahasa Banjar gak sih? Nah, ada nggak? Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Jawa aja. Orang Jawa misalnya, orang Jaruk, Jawa Samaro. Ya, ada paham sambil belajar-belajar. Jadi kita tuh kadang-kadang imbahano kita tuh perlu bertanya kepada orang yang memang paham seperti itu. Dan kadang-kadang lagi kita tidak perlu untuk bertanya. Nah, aku tahu ini orang yang ngerti ya bisa. Semalam tuh betapa orang yang tahu tuh betapa. Kalau memang kada tahu, jawab kada tahu, jujur aja. Cuman jangan juga kada tahu terus selain pulang. Ini di kampus saat bertahun-tahun kuliah, setiap pertanyaan yang dipertanyakan jawabannya wallahu a'lam. Kada tahu, jangan juga nah itu. Orang betapa alamat bilang di mana rumah si Ano, biar lurus, habis itu belok kanan. Nah belok kanan, sana iya toh. Rumahnya kan jurang, takut nih bahasa sana. Apa ini? Aku takut jurang kayak itu bikin aku betapa ke sana. Susah pada sekali bisa tahu pulang. Bila ada nama pagar iya tuh ya. Iya kan jurang masjid, masjid sekali ya. Nah itu perlu ditahu. Sesuaikan, hanya kalau tahu juga pada tahu gitu aja. Salim tabi'i akhlaknya bagus, orangnya pintar, bagus, berakhlak, punya karakter. Wa iyyaka wal mutaqarata ma'a muta'annitin. Nah, iyyaka dalam namanya ihdar, takdir ihdar iyyaka. Hati-hati. Waspadalah. Engkau berdiskusi atau bermudzakarah bersama orang yang sudah ada unsur, memang ada kecenderungan dalam hatinya tersebut, ada penentangan. Jangan bertakun kasih itu, ini sudah menentang dahulu, jadi sia-sia. Kemudian yang tadi tahu jawabannya, cuman ini dasar kada hendak menerima jawaban itu, cuma ditakunakannya. Nah jangan bertakun kepada orang, nah orang itu sudah dari awal-awal sudah menolak dahulu. Alihin, kan bahasa kita mau buang pulsa, takut di situ. Jadi tersalah takut. Ghaira mustaqim tabi'i, yang orang tersebut tidak ada mempunyai kelurusan watak. Wataknya kan jelas juga. Yang orang sudah kadang-kadang berakhlak dahulu. Jangan bertakun ke situ. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Sifatnya apa? Fa inna tabi'ata musyrikatun. Maka sesungguhnya setiap karakter atau tabiat orang itu, akhlak orang itu musyrikatun, itu saling mencuri. Bahasa kitanya itu apa? Manular. Nah, itu. Tahu umpat jadinya. Gara-gara takawan lawan yang ada baik gitu. Makanya kita sudah jelaskan kemarin kan, kalau bakawan lawan orang yang cangkal, kalau bertekad bakawan lawan orang yang rajin. Kita nampak oleh umpat rajin. Kita nampak oleh umpat rajin, kawan ini sedikit istirahatnya paling-paling satu tomat minum operasi segala, sisanya ke perpus masjid. Umpama. Nah ini bujur berdaan, mudahan bujur tuh. Manfaat hibak, misalkan koperasi itu apa koperasi atau sambat pulang kan? Hibak misalkan perpus, misalkan ada situ hibak di situ, apa jangan di perpus, wifi-nya nyaman di sini. Nah wifi salahnya. Misalkan kasih tuh bilang dikit-dikit lihat start diskusi, mutakharah lawan kawan, dia ini ya Allah, nyaman pada lihat itu. Nang ular masuk ke situ, login. Loginnya kita tiba-tiba masuk apa? Obat, musyrikah, saling mencuri karakter itu. Kawan lawan nang pangoler aja nang semalam tuh rumusnya. Menubuhan pangutan berataan berjamaah jadi waneh. Hantu gen buka peribahasa kita. Apa takutannya. Kita berataan waneh berataan. Tentang kawan nang pangoler. 10 orang pangoler, pergi nukuler berataan. Majelis kah pagi ini ada tahu juga kita dingin pang are. Kada usah ke majelisan kita berataan. Yuk, kada usah ke majelisan habis lah. Cocok pangoler berataan. Mun jamaah kusal berataan pangoler. Nah, kalau kawan itu artinya setiap karakter orang itu saling mencuri. Kada paham buat umpat itu yang terjadi seperti itu. Orang tua tuh, kai tak kawan lawan cucu, nang bapandir katanya bisa umpat juga kai cucu. Bisa ya menyebut pisang, pisang hanya pincang juga. Daripada hendak membahasakan kepada cucu, tak umpat bahasa anak, padahal ini kepala beban sudah saling mencuri kada, saling terikut serta memang seperti itu. Jadi bila berkawan orangnya misalkan kawannya orang-orang yang punya apa kita karakter yang bagus, tahu umpat bagus. Orang keilmuan umpat keilmuan.
Makanya di antaranya sejarah panjang menyebutkan, antum tahu mungkin namanya Wahsy, orang yang menombak Sayyidina Hamzah tembus ke sini. Gitu. Kan Wahsy itu di antaranya dalam sejarah perang itu hendak dimerdekakan oleh Hindun. Orang-orang kafir Quraisy itu kan bilanya kau membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi, mamarina Nabi, ikam ku bebaskan daripada perbudakan. Dibebaskan daripada perbudakan. Siap, istilahnya kita masa ujung tombak itu. Jangan bahasa Banjar sirapang. Seropong itu hendak menumbak aja. Biasa menumbak si kedua puting nih. Untung keduanya. Tiga belum nih. Kayak bener gini. Jazakumullah khairan jasa. Datang Wahsy, orang berkecamuk perang, abut perkelahian, ini beristilah Anjir Hamzahnya, padahal ada orang Muslim, cok selesai. Daripadanya tuh bukannya pengulir, orang fokusnya itu maling itu fokus tuh maling itu. Maling itu fokus, jadi ada betapa biar inspirasi kami terinspirasi kepada karakter maling. Jangan banyak pandir nampak tinggi, bila pandir ketahuan tangkap kurang narai lagi. Fokus Wahsy nubak mana nangaran Hamzah tatamu tempatnya wafat di medan peperangan. Wahsy mendengar kabar Rasulullah memarina Sirin meninggal dunia. Hamzah di medan peperangan itu apa yang terjadi? Sadih memarina. Ini orang disebut Asadullah, singa Allah. Nang selama itu membela perjuangan baginda Nabi, orangnya gugur di medan tempur. Nah membunuh budak pulang-pulangnya. Di lain waktu sejarah panjang si Wahsy mantan yang menombak pemerintah Nabi, menombak pemerintah Rasulullah itu. Ternyata Allah berikan keberpihakan hidayah kepada Wahsy masuk Islam. Apa yang terjadi? Datang kepada Nabi, diterima Nabi keislamannya. Ya Nabi sudah aku terima keislamanmu. Cuman aku minta lawan ikam Wahsy. Kenapa jadi Wahsy? Kau ikam jangan berdiam di sini. Ikam cari hal kampung lain. Kenapa itu ya Rasulullah? Biar kada menerima ulun kah? Ulun menerima, jangan menerima keislaman ikam. Allah pun insyaallah menerima keislaman ikam mulai ikam bujur. Cuman aku bila ingat muha ikam ni keingatan muha mamarin aku naik ikam tumbak. Ayo perasaan ya Pak memarina dia nokan kita. Kawan berbahasa baik lawan seorang kawan dizalimi. Tak ambil hati kita. Tak ambil hati singgung bahasanya. Ini memarina nang ditumbak seperti itu. Ambil hati Rasulullah. Cuman bukan Rasul Mausir. Kenapa? Lihat latar belakang Wahsy. Orang yang memang sudah kelompok di situ, tapi nyoba tempat Nabi ikam cari tempat lain aja. Yang mungkin akan tempat lain balik, tapi keislaman ikam dan amal yang engkau bujur. Itu diantaranya syarat taubat. Syarat taubat tuh diantaranya apa? Mencabut diri, menghindari daripada tempat yang mana ia berkubang di maksiatan itu. Jauh itu diantaranya. Jadi syarat taubat itu terlihatnya dahun lagi bergabung lawan bubuhan itu CS-an tuh dahun lagi di situ. Dasar balik. Nah jadi aku khawatir itu diantaranya ikap tergabung pulang jadi ke tempat lain aja. Nah kedua aku kata keingatan terus semua. Ya kayak berbahasanya Nabi itulah. Ya, kayak bahasa orang lain itu sulit dia move on saat itu. Memarina nama membela Islam. Cuman seiring berjalan waktu tetap hilang di perasaan seperti itu. Ini hanya kada lewas sibah membunuh daripada memarina Nabi itu datang ke Islam. Cuman tetap Nabi menerima kita tampulu ya Allah datangnya tuh bak dia langsung balas dendam. Tabila lagi kita tuh kayak itu. Kalau Nabi itu lain ya Allah, karakternya memang seperti itu. Memang dari sejarah panjang Nabi itu memang dalam artian lambat marah, cepat memaafkan. Kalau kita kada cepat naik, cepat marah, lambat hilang. Kemudian itu kayak itu berbalik. Nah itu. Jadi dalam berkawan tersebut muta'adiyah itu saling malah menular. Muta'adiyah itu menular kayak gitu atau wal mujawirah dalam pertemanan tersebut mu'thirah bisa memberikan efek berkesan. Walaupun kita ada tahu empat karakternya, tapi gara-gara tanggapungan itu orang yang bisa menyambat siapa gitu aja. Jakawana si Ano, padahal dia kada melakukan apa-apa atau umpat jadinya. Anil mar'ila tas'al fas'al an qarini, tentang pribadi seorang kau tidak perlu mempertanyakan, tapi tanyakan siapa kawannya atau umpat jadinya. Lain dalam situasi dakwah. Kalau dakwah beda lagi, turun kepada tempat kemaksiatan untuk memperbaiki itu lain babnya kaina. Tapi untuk orang yang berproses, jangan tapi tergabung di tempat kada baik kita. Seorang kana tuduh,
Yang kedua, yang tadinya tiba-tiba berkopiah, lang pinapacul kopiah ke situ. Timbul bebulik bahasa belang, jangan. Wa fi syi'ri alladzi dzakarahul khalil wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan ilmu kepada kita dan Allah berikan taufik, diberikan kemudahan untuk mengamalkan dan mengaktualisasikan kepada kita dan diberikan keistiqomahan pula dalam beramal dan mudah-mudahan menjadi sebuah ladang ilmu, ladang pahala dan jariah untuk orang tua kita dan Allah ampuni dosa orang tua kita dengan berkat perlakuan dan majelis berkah yang seperti ini. Amin Allahumma amin. Al-hadih niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'ana bima 'allamtana, Allah manfa'ana bima 'allamtana, Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqihna wa astur 'uyubana wa 'uyuban 'alimna anna wa la tudhi barakatuhu wa bihi minna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.